Lalu apa yang menjadi kekurangan bagian eksterior New Rush ini guys? Apa saja hal tersebut? Yang pertama, pemasangan material plastik yang renggang dan tidak presisi. Bisa terlihat sendiri guys, beberapa bagian tempelan plastik yang ada di bagian eksterior All New Rush ini terlihat bisa goyang-goyang guys. Ini buktinya guys. Kalau begitu, apakah artinya komponen plastik mobil Rush ini jelek? Tunggu dulu, ternyata ada alasannya guys. Komponen plastik Toyota Rush dibuat dari bahan polipropilin atau disingkat PP. Kebetulan kalau untuk eksterior part, biasanya kita menggunakan material PP, polipropilin. Propilin. Impressive. Artinya apa? Material plastik eksterior mobil yang dibuat dari bahan polipropilin akan memiliki sifat lentur, tidak kaku, namun dapat tahan panas. Bahan ini juga digunakan pada wadah yogurt, botol obat-obatan, dan botol untuk saus tomat dan sirup karena kandungannya yang aman untuk digunakan. Ada beberapa keunggulan kenapa pabrikan memilih bahan polipropilin ini sebagai material plastik eksteriornya, yakni karena bahan ini sifatnya yang lentur, sehingga tidak mudah pecah ketika terjadi benturan. Tapi ya tetap penyot. Bahan ini juga tahan terhadap suhu atau cuaca panas yang ekstrim, tidak rapuh, serta mudah dicat. Namun kekurangan dari bahan polipropilin ini yang membuat tidak disukai adalah karena sifatnya yang lentur, memungkinkan eksterior plastik yang dipasang menjadi tidak presisi, adanya celah atau gap antar sambungan, sehingga material plastiknya jadi bisa goyang-goyang dan agak menggelembung karena tidak rata. Selain itu, bahan plastik ini kalau sudah robek dan penyot sulit diperbaiki, tidak bisa didempul, tapi bisa kok disiram air panas biar penyotnya hilang. Dengan adanya kekurangan dari bahan ini, sehingga terkesan mobil yang menggunakan material ini menjadi tampak kurang mewah, tampak kurang mahal. Ya tapi wajar lah ya, namanya juga mobil kelas low, mau ngarap lebih ya gimana. Tapi yang jelas, pabrikan menggunakan bahan ini karena ada tujuan yang jelas guys, yakni untuk meningkatkan durabilitas atau ketahanan dari plastik mobil yang terkenal lebih baik jika dibandingkan dengan bahan fiberglass yang sering digunakan di mobil-mobil sport, yang meskipun presisi, akurat, tidak goyang, dan terkesan mewah, namun cepat hancur kalau kesenggol. Yang kedua, mobil tidak memiliki mudguard. Salah satu hal yang asyik dari memiliki mobil SUV adalah ketika melewati jalanan yang rusak dan becek. Di situ baru terasa bedanya SUV dengan mobil lainnya. Namun tentunya setelah melewati jalanan yang rusak dan becek, mobil pastinya menjadi kotor akibat cipratan tanah dan lumpur. Untuk menghindari lumpur dan tanah di ban terlempar kemana-mana, sayangnya mobil New Rush ini tidak dilengkapi dengan mudguard sebagai standar saat penjualan. Padahal mobil SUV ini sudah seharga di atas 260 jutaan loh, yang seharusnya mudguard sudah menjadi standar dalam paket penjualan. Seperti halnya talang air. Mudguard atau bahasa Indonesianya penjaga lumpur berfungsi untuk menahan cipratan ban agar tidak kemana-mana. Bisa terlihat di dalam video ini bagaimana efek cipratan sebelum mobil dipasangkan mudguard, dan sesudah pemasangan mudguard, cipratan mobil jauh berkurang. Disinilah manfaat adanya pemasangan mudguard. Contoh SUV TRD yang sudah menjadikan mudguard sebagai standar dalam paket penjualannya adalah Toyota Fortuner atau Land Cruiser. Alasan utama kenapa mudguard menjadi penting dipasang di mobil New Rush ini adalah karena lebar mobil New Rush hanya sekitar 1695 mm. Kok gua agak tahu? Dan tidak memiliki over fender seperti Rush tipe sebelumnya, yang menyebabkan bodi mobil seakan kurang lebar, mengingat ban standar yang dipasang sudah berukuran 21,5 cm, sehingga ban menjadi agak menyembul keluar dari bodi mobil. Tanpa adanya mudguard, pastinya kotoran yang nempel di ban akan terlempar kemana-mana ketika mobil dikendarai, sehingga mobil menjadi mudah kotor permukaannya, terutama di bagian side skirt depan. Wah, jadinya kalau tetap mau mudguard ya harus pasang sendiri deh. Tapi harus keluarin uang lagi jadinya. Atau kalau mau lebih maco sekalian aja pasang over fender kayak gini guys. Gini,
Atau sekalian gini nih. Yang ketiga, side skirts terlalu menjorok keluar. Masih berkaitan dengan mudguard, bagian side skirts ini cenderung agak mengganggu. Jika dikatakan estetika, ya bolehlah ya, sesuai selera. Tapi kenapa bagian side skirts ini agak menjorok keluar sehingga cenderung sering mengenai betis kaki saat turun mobil, yang apabila saat mobilnya lagi kotor akibat tidak adanya mudguard, jadinya begini nih. Biar aman sih sebaiknya pasang footstep sekalian, biar tambah maco dan tidak kotor lagi celana atau betisnya. Tapi jadinya harus keluarin uang lagi deh. Masih ada nggak uangnya? Yang keempat, lampu sein depan belakang masih bolam. Lampu sein atau turn signal pada mobil adalah lampu yang digunakan sebagai tanda atau kode. Lampu sein cahayanya kelap-kelip. Ada beberapa instruksi tanda arti dari sein yang pada intinya adalah agar orang yang berada di luar mobil lebih berhati-hati terhadap mobil kita. Makanya warna lampu sein adalah kuning yang artinya berhati-hati. Lampu sein digunakan saat kita akan berbelok ke kiri ataupun berbelok ke kanan. Dan lampu hazard yang artinya kedua lampu sein kiri dan kanan nyala hanya digunakan untuk ketika mobil berhenti, bukan ketika sedang berjalan, entah lagi hujan atau lagi iring-iringan. Karena orang menjadi bingung apakah mobil kita mau ke kiri atau ke kanan, sehingga sangat berbahaya kalau lampu hazard digunakan ketika mobil sedang berjalan. Meskipun untuk bagian lampu utama dan lampu rem belakang dari mobil New Rush ini sudah LED, namun bagian lampu sein masih bolam. Hal ini sangat disayangkan. Kenapa tidak sekalian pabrikan memasang lampu sein ini dengan lampu LED? Karena jika lampu sein menggunakan bolam, tentu tidak akan seawet LED. Terlihat di sini pabrikan berusaha untuk menghemat biaya. Jadi jika konsumen ingin memiliki lampu sein yang sudah LED, ya silahkan pasang sendiri. Tapi lagi-lagi ada duitnya nggak? Yang kelima, auto folding system tidak tersedia. Sebagai pengguna mobil, pastinya kita pernah memarkirkan mobil di pinggir jalan saat berkunjung ke rumah saudara atau orang tua, maupun ketika akan belanja di toko atau warung. Namun yang perlu diperhatikan saat kita parkir di pinggir jalan, pastikan pertama, tidak di tempat yang sepi tanpa penjagaan dan orang mudah lalu lalang karena rawan kejahatan terutama saat gelap. Kedua, tidak di tempat yang memang dilarang untuk parkir, baik ada tandanya atau tidak, agar tidak diderek oleh petugas. Ketiga, tidak di tempat yang sempit. Perhatikan lebar akses agar mobil orang lain bisa lewat. Meskipun letaknya di depan rumah kita, bukan berarti otomatis jalanan di depan rumah kita adalah milik kita. Kelima, tidak menjadikan jalanan sebagai garasi mobil. Selain tidak aman, juga sangat merugikan akses pengguna jalan. Ketika kita parkir di pinggir jalan, agar tidak kejadian seperti Om Brad Pitt ini, fungsi auto folding menjadi penting agar spion tidak menghalangi kendaraan lain yang melintas, sekaligus dapat membantu memperluas akses orang lewat ketika di tempat parkir. Jika spion kita tidak dilengkapi auto folding system, kita cenderung akan malas untuk melipatnya atau bahkan lupa. Sedangkan pelipatan secara manual dari luar malah dapat merusak motor retract-nya, baik cepat maupun lambat. Tapi sayangnya tidak seperti rival-rivalnya, pada tipe tertinggi sekalipun mobil New Rush ini tidak tersedia auto folding system sebagai standar penjualan. Padahal ini penting untuk keamanan dan menimbulkan kesan mewah di mobil ini. Jadi intinya, pada bagian eksterior ini, kalau mau bagus ya usaha sendiri deh. Lagi-lagi pertanyaannya, ada duitnya nggak? Demikianlah 5 hal yang tidak disukai dari eksterior mobil ini guys. Meskipun ini subjektif, namun semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang berpikir mau membeli mobil ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa!